Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Wahyu Adi Setiawan. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas fisika dasar, yaitu tentang cahaya. Oke, pengertian cahaya. Cahaya adalah salah satu energi yang memiliki gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 Newton meter. Gelombang cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Itulah sebabnya cahaya tetap dapat merambat meskipun dalam ruangan yang hampa. Contohnya, cahaya matahari tetap bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa udara di luar angkasa dalam hitungan waktu 300 juta mprs. Matahari disebut sebagai sumber cahaya karena mampu memancarkan gelombang cahaya. Selain matahari, yang menjadi sumber cahaya adalah api, obor, lampu, lilin, dan sebagainya. Seperti yang ada pada gambar di bawah ini, itu ada api, ini obor, dan ini lampu. Tentunya teman semua pasti udah tahu ya. Dalam kajian ilmu fisika, gelombang cahaya masuk dalam golongan energi yang bisa berbentuk energi. Dalam hal ini, radiasi adalah suatu bentuk yang memancarkan keluar dari suatu sumber cahaya, namun bukan zat berupa padat, cair, ataupun gas. Sifat-sifat cahaya. Dalam praktiknya, cahaya sebagai gelombang energi memiliki sifat atau karakteristik yang dapat dijadikan sebagai tujuan dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat cahaya ini memiliki perbedaan dengan bentuk energi lain seperti bunyi, getaran, dan sebagainya. Berikut ini sifat-sifat cahaya perlu Gramet ketahui beserta contohnya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Medium perantara tersebut harus memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya bisa merambat lurus. Fenomena yang bisa membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus adalah matahari. Sebagai sumber cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus. Seperti yang kita ketahui karena matahari itu sebagai cahaya utama bagi bumi ini. Hal tersebut terjadi karena adanya perambatan cahaya matahari ke bumi. Maka terjadi siang dan malam. Yang berikutnya dapat dipantulkan atau refleksi. Cahaya dapat dipantulkan dengan cara terpancarnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan yang dimiliki cahaya ini dapat dibagi menjadi dua, yakni pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pada proses pemantulan teratur, berkas cahaya akan memantul sejajar seperti ketika Gramet bermain di siang hari membawa cermin untuk memantulkan cahaya. Saat mengarahkan cermin ke arah datangnya cahaya, maka dipantulkan segala arah dari cahaya pantul sinar matahari. Pasti semuanya udah pernah kan yang namanya cermin yang dipancarkan dari sinar matahari itu kan memantulkan cahaya ketika di ini kan ya, dari atas langsung kita memantulkan ke lain arah seperti itu. Itu adalah pemantulan cahaya dari cermin tersebut. Sedangkan pemantulan baur adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang tidak rata. Misalnya pemantulan cahaya pada air, batu, pohon, sepatu, dan aspal. Cermin yang menggunakan sifat refleksi cahaya terbagi menjadi cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Yang diketahui cermin datar itu seperti yang kita biasa mengaca itu ya, berpergian atau kemana itu, dan cermin cembung itu biasanya ditaruh di tempat perempatan jalan, pertigaan jalan seperti itu. Jadi dia tuh bisa terlihat semua dari posisi manapun. Dan cermin cekung itu biasanya kalau kita yang deketin itu kita jadi kayak kecil gitu ya, kecil jadi kayak kurcaci. Itu cermin yang cekung. Kalau lebih jelasnya bisa cari di Google sendiri ya. Yang selanjutnya dapat menembus benda bening. Benda yang bersifat bening atau transparan bisa ditembus oleh cahaya.
Benda yang memiliki partikel tidak berwarna atau transparan dapat dirambati cahaya dengan mudah. Hal ini bisa terjadi karena benda bening atau transparan mampu meneruskan cahaya. Contohnya pada kaca bening, jendela yang tidak bisa menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Kita masih bisa melihat keluar jendela kaca karena cahaya masih bisa merambat masuk keluar kaca bening dan tertangkap oleh mata kita. Ya, itu jadi bisa dilihat langsung, contohnya ya ada di jendela masing-masing ya. Yang berikutnya dapat mengalami interferensi. Cahaya dapat mengalami interferensi, yakni dapat digabungkan dari dua gelombang atau lebih. Cahaya bisa merambat lebih dari satu gelombang karena cahaya termasuk salah satu energi yang kuat. Contohnya cahaya merambat lewat udara, air, dan padat, sekaligus dengan gelombang yang berbeda. Selanjutnya dapat dibiaskan atau dibelokkan atau refraksi. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya, seperti dari udara kemudian melewati air, sehingga cahaya mengalami pembiasan dan pembelokan dalam medium tersebut. Sifat cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan banyak dimanfaatkan untuk berbagai alat optik. Contoh yang bisa yang ditemukan adalah melihat kolam yang tampak dangkal karena airnya yang jernih, padahal kolam tersebut bisa saja memiliki kedalaman. Nah, seperti itu pasti coba aja di sungai itu yang airnya bening, ketika kita lihat itu seperti dangkal, tapi itu aslinya memang dalam. Banyak seperti itu karena pengaruh pantulan cahaya dari ini juga ya. Ya, seperti itulah. Oke, yang selanjutnya yaitu dapat diuraikan atau dispersi. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi secara alami. Contohnya seperti yang terjadi pada pelangi. Pada pelangi sebenarnya berasal dari satu warna saja, yakni warna putih dari sinar matahari. Kemudian warna cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan sehingga mengakibatkan warna pelangi menjadi terurai dan menghasilkan berbagai macam warna yang indah. Warna putih matahari menjadi warna cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Seperti yang bisa dilihat pada waktu hujan pasti ada pelangi, yaitu itu sebenarnya pembiasan dari sinar matahari memantulkan cahaya tersebut dan memecahkan jadi beberapa warna dan disebut dengan pelangi itu. Yang selanjutnya dapat mengalami difraksi atau pelenturan. Cahaya dapat mengalami difraksi atau pelenturan pada bidang yang sempit. Gelombang cahaya yang mengalami pelenturan karena merambat ke arah cahaya yang melewati celah sempit. Contoh cahaya yang memiliki sifat difraksi adalah cahaya bisa masuk pada gelombang kecil apapun pada ruangan. Misal, masih bisa menemukan cahaya yang masuk ke dalam ruangan meskipun semua sudut sudah tertutup karena cahaya bisa masuk meski ada celah sempit sekalipun. Pembelokan cahaya yang terdifraksi ini akan membuat daerah gelap dan terang pada ruangan tertentu yang terkena matahari. Ya, karena jadi banyak pantulan-pantulan dan celah-celah kecil sehingga memantulkan cahaya, padahal di ruangan tersebut itu sangat gelap tapi masih bisa ada cahaya. Semuanya itu tertutup, itu banyak cahaya karena ada sedikit celah-celah cahaya tersebut. Nah, yang terakhir yaitu contoh soalnya ini ya. Ini saya mengambil contoh soal dua saja, penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna merupakan peristiwa. Nah, jawabannya itu di versi warna. Yang sudah dijelaskan tadi, di situ ada jawabannya ya. Dan pembiasan, penguraian, dan pemantulan oleh air hujan terhadap cahaya putih menjadi banyak warna diciptakan. Nah, itu jawabannya pelangi. Seperti yang tadi, saat hujan itu kan pasti ada pelangi. Nah, itulah pemantulan cahaya yang menjadi banyak warna tersebut. Sudah ada jawabannya di menit sebelumnya ini yang sudah dijelaskan tadi. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.